Oke, video kali ini saya akan review ergonomi pengendara dan penumpang di Kawasaki W175TR ini. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah membahas ergonomi yang versi cafe dan juga SE ya. Nah, karena di versi TR ini juga ada perbedaan dari sisi ergonomi, maka saya akan review juga bagaimana sih ergonomi motor ini dibandingkan dengan versi yang lain. Nah, sebagai info ya, untuk tinggi saya itu 167 cm dengan berat 61 kg. Bagaimana ergonominya ketika naik di Kawasaki W175TR ini? Nah, jadi seperti ini ya posisi duduk saya di motor ini. Pertama yang saya rasakan perbedaannya itu di tinggi joknya, karena ini lebih tinggi. Tuh, kaki saya aja lebih jinjit ya, bahkan hampir jinjit balet. Ini dikarenakan tinggi joknya paling tinggi ya dibandingkan dengan versi cafe dan juga SE, karena ini tinggi joknya 805 mm. Beda dengan versi cafe yang hanya 785 atau 795 mm ya. Yang versi SE malah lebih pendek lagi dengan 775 mm. Jadi ini paling tinggi di kelasnya atau di keluarga W175 yang lain. Tapi untuk joknya ini kerasa lebih kurus di bagian sini. Tapi tetap di bagian bodi sampingnya ini lebih keluar ya rasanya ya. Tapi kalau secara fisik sebenarnya ini lebih keluar yang versi cafe dan SE. Tapi karena ini joknya lebih kurus, jadi ini kelihatan lebih lebar. Kemudian untuk berat motornya sendiri ini kerasa lebih ringan daripada yang versi cafe, karena ini lebih ringan 5 kg. Jadi bobotnya hanya sekitar 121 kg ya. Beda dengan versi cafe yang 126 kg. Jadi dengan berat yang lebih ringan membuat semakin pede sih, terutama kalau kita off-road di jalan tanah ataupun di jalan bebatuan. Kemudian dari tangkinya ini juga lebih kurus dengan hanya kapasitas 7,5 liter. Beda dengan versi cafe yang 13,5 liter ya. Dengan tangki kurus ini juga yang saya bilang tadi itu lebih memudahkan kita untuk melakukan manuver atau handling di jalan yang off-road atau jalan tanah dan bebatuan. Dan untuk posisi kaki ke footstep, nah kalau ini sih hampir sama ya dengan versi cafe dan SE. Dia posisinya cukup maju, dan kalau kita bandingkan dengan motor trail ini juga hampir sama persis sih, nyamannya seperti ini. Jadi dia itu lebih santai dan kaki itu tidak cepat pegal. Mau dipakai jarak jauh pun betah lah pakai motor ini. Lalu untuk jangkauan tangan ke stang, nah jadi seperti ini. Ini stangnya lebih tinggi ya daripada yang versi cafe dan SE, dimana ini lebih tinggi 30 mm. Jadi badan kita itu lebih tegak seperti ini ya. Tuh, bisa kalian lihat. Jadi kesannya itu lebih santai, dan kalau stang yang tinggi seperti ini itu kalau dipakai handling itu lebih nyaman. Jadi untuk belok-belok seperti ini itu tangan kita nggak terlalu jauh jangkauannya. Nah, untuk lebar stangnya sendiri sih ini mirip-mirip ya dengan versi yang lain. Dan bedanya dengan yang versi yang lain itu di sini ada semacam penyangga. Jadi ya seperti ada palangnya seperti ini. Ini berguna kalau kita misalnya off-road atau ya jangan sampai sih, kalau sampai kita itu jatuh, ini bisa mengurangi stang kita itu bengkok. Jadi ini sebagai penguat sih atau penyangga.
Dan untuk warna si stangnya ini juga sama dengan versi yang lain, dia warnanya hitam doff, jadi kelihatan lebih sporty sih. Dan untuk suspensi ini yang depan meskipun dia lebih tinggi dengan versi cafe dan versi SE, tapi secara karakter sama sih. Jadi dia itu berada di tengah-tengahnya, empuk dan keras. Jadi tidak seempuk motor trail tapi juga nggak sekeras motor naked. Dan untuk yang belakang, kalau setelan bawaannya sih ini juga mirip dengan yang depan. Mungkin karena postur saya itu tidak terlalu besar ya, jadi ayunan suspensinya itu tidak terlalu mengayun. Tapi itu bisa kita atur lewat settingan di suspensi belakang ini, karena ada 5 tingkatan ya. Jadi kita bisa setel mau lebih empuk atau lebih keras. Jadi lebih fleksibel lah untuk kebutuhan kita. Nah, untuk kokpitnya ya seperti ini, bisa kalian lihat di kamera helm saya. Yang paling terasa memang sih dari tangkinya ini lebih kurus, tapi untuk yang lainnya hampir sama persis dengan yang versi lain, cuman beda di tangki dan juga stang. Spionnya juga sama, modelnya bulat, dan ini memang sesuai sih dengan desain motor ini. Dari hand grip juga sama, dia modelnya timbul kotak-kotak seperti ini, jadi tidak ada lekukan-lekukan layaknya motor sport ya. Dari tombol-tombol juga sama, di sebelah kanan ada engine kill switch dan juga starter, sebelah kiri lampu dekat, lampu jauh, sein dan juga klakson. Nah, yang ada sedikit perbedaan detail ada pada speedometernya, dimana di tulisan penunjuk kecepatan ini dia lebih lengkap angkanya, jadi dari 0, 10, 20, 30 sampai seterusnya. Dan modelnya semuanya analog, dari odometer dan juga trip meter. Dan di sini ada tombol untuk mereset trip meter. Dan di sini ada indikator, lampu jauh, lampu sein dan juga netral. Kuncinya juga sama. Kuncinya model biasa, jadi tidak ada pengaman magnet dan juga immobilizer. Tutup tangkinya juga sama, dia model timbul. Nah, jadi seperti itu sih untuk kokpit secara keseluruhan. Ya, intinya nggak terlalu banyak perbedaan, cuman dari tangki, stang, sama detail kecil di info penunjuk kecepatannya. Nah, mungkin yang cukup mengganjal ya, yang mungkin sebenarnya sih ini cukup berguna, tapi di sini tidak ada, dan juga di keluarga lainnya juga tidak ada, yaitu tidak adanya penunjuk sisa bahan bakar. Jadi lampu indikator pun tidak ada, jarum penunjuknya pun tidak ada. Jadi kita kalau misalnya mau lihat sisa bahan bakar, kita harus buka tutup tangkinya di sini. Jadi kita ngecek secara manual. Jadi seperti itu sih. Nah, sekarang saya akan mengajak Pras untuk mencoba duduk di depan, dan juga saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Nah, oke. Sekarang saya bersama dengan Pras ya. Nah, ini Pras punya tinggi 165 cm dengan berat 52 kg. Saya akan lihat ada ergonomi dia naik di motor ini. Pertama dari tinggi joknya gimana? Tinggi. Rasa panas ya? Iya. Nah, jadi kelihatan ya perbedaannya dengan video dari sebelumnya yang tipe cafe. Ini dia lebih tinggi, bahkan cukup jauh ya perbedaannya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tangkinya sendiri gimana? Tangkinya ini kecil banget, minimalis. Terasa kayak motor GL ya? Iya, kayak motor GL. Kecil. Dan ini bajunya airtime, jadi lebih tinggi juga.
memang motor ini kan bisa jadi motor ya. Terus untuk posisi kaki dan booster ada perbedaan. Kalau posisi satu booster ini sama cuma beda ya kakinya aja yang ya. Terus yang kedua yang pasti berbeda adalah stangnya kayak gitu. Berasa pakai stampak ya kayak motor ya. Motor ya mesinnya kita kan. Dan ini naiknya lebih tinggi naiknya. Jadi rasanya kayak mantap, tapi dia nah sekarang saya akan coba naik ya sebagai penumpang bagaimana itu. Nah jadi seperti ini sih ekonomi penumpang di kawasan di 175 TR ini. Kalau yang saya rasakan itu dia mirip-mirip dengan yang versi SE ya. Jadi yang belakangnya itu lebih rendah dibandingkan dengan versi KB. Tapi kenyamanannya sedikit sebenarnya hampir sama sih. Cuma bedanya dari ketebalan misalnya aja di level yang KB. Kalau ini masih tebal nyaman, tapi nggak setebal yang versi KB. Dan untuk lebar joknya sendiri ini masih terbilang sangat memadai lah. Jadi mirip-mirip dengan yang versi SE. Dari kulit joknya juga hampir sama persis dengan yang versi SE. Terus untuk yang posisi kaki ini juga dari yang roda yang lain itu tidak ada perbedaan yang signifikan, bahkan cenderung sama sih. Dari listriknya juga kabelnya itu bukan tabung dilengkapi karet. Dan untuk sisa joknya sendiri juga ini masih ada sisa, cuma nggak terlalu banyak. Dan untuk jarak ke pengendara ini juga ini agak jauh beda dengan yang keluarga yang lain. Dikatakan dari jarak ketinggiannya juga sama, terus dari jarak badan ke badan juga masih sama. Dia nggak terlalu dekat, tapi juga nggak terlalu jauh. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya video ekonomi saya mengenai Kawasaki W175 TR ini. Ya semoga dengan adanya video ini bisa jadi gambaran buat kalian lah bagaimana sih ekonomi kalian untuk duduk di Kawasaki W175 TR ini. Kalau yang mirip dengan motor saya ya, dan juga yang sama dengan motor miliknya Pras. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojono138. Terima kasih telah menonton dan sampai